Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tapi salamat di Munalatai, salam sahujud kareng di Malempang. Adil Katalino, bacuramin kasaruga, basengat kajubata. Arus. Halo sobat mahasiswa PPKN sekalian. Kita bertemu kembali di pertemuan di mata kuliah ilmu kewarganegaraan ini bersama saya Asep Iqbal. Teman-teman sekalian, kita ada satu tim. Di sini ada Bu Triani dan juga Pak Firman sebagai dosen mata kuliah ilmu kewarganegaraan. Dan di sesi ini saya akan membuat suatu pengantar untuk teman-teman mahasiswa, yakni mengenai hubungan antara sipik, ilmu politik, dan pendidikan kewarganegaraan. Tentu ini bahasan yang sangat panjang, tapi akan saya sampaikan poin-poin penting yang memang berkaitan. Teman-teman sahabat sekalian, tentu kita pernah mendengar apa itu definisi dari civics, kemudian ilmu politik dan juga pendidikan kewarganegaraan. Civics yang kita kenal bukan PPKN, karena di situ di belakang huruf C ada huruf S namanya civics, artinya ilmu kewarganegaraan. Ilmu kewarganegaraan itu ilmu yang lebih berfokus pada bagaimana mempelajari mengenai hak dan kewajiban warga negara, sehingga warga negara mengalami peningkatan kesadaran tentang hak dan kewajibannya. Kemudian ilmu politik itu berbicara mengenai bagaimana negara itu dikelola dan kemudian diatur sedemikian rupa sehingga tercapai tujuan-tujuan bersama. Sedangkan pendidikan kewarganegaraan lebih berfokus pada bagaimana pembangunan nilai-nilai pengetahuan dan juga karakter dari warga negara. Sehingga ketiga ilmu tersebut antara civics, ilmu politik, dan pendidikan kewarganegaraan memiliki hubungan yang sangat erat. Begitu di mana satu sama lain saling mensupport, saling mendukung untuk terciptanya smart and good citizenship atau warga negara yang baik dan juga cerdas. Kemudian kenapa kita penting untuk mempelajari hubungan antara civics, ilmu politik, dan juga pendidikan kewarganegaraan? Yang pertama, kita memiliki pemahaman yang komprehensif. Pemahaman komprehensif itu pengalaman yang menyeluruh, begitu. Jangan sampai kita mengetahui hak dan kewajiban kita, tapi kita tidak terlibat aktif di dalam pengambilan keputusan ataupun keputusan politik. Nah, jangan sampai kita sudah tahu tapi kita tidak mau melaksanakan atau bertindak untuk melakukan hal-hal yang sudah kita ketahui. Jangan sampai misalnya kita tahu ilmu politik bagaimana caranya mencapai kekuasaan, memperoleh suatu kedudukan, tapi kita lupa pada moral, lupa pada tujuan-tujuan yang seharusnya kita wujudkan. Jadi antara ketiganya kita memiliki tujuan untuk memiliki pengetahuan yang begitu komprehensif atau menyeluruh. Yang kemudian partisipasi warga negara. Tentu dengan mempelajari hubungan antara ketiga ilmu ini, partisipasi kita sebagai warga negara akan meningkat. Dalam artian bahwa ketika sudah sadar, sudah memahami gitu, maka warga negara akan memiliki hasrat, akan memiliki desire dan kepemilikan, dia terlibat lebih aktif dalam hal-hal yang bersifat pengambilan keputusan politik. Yang ketiganya adalah pendidikan kewarganegaraan, bagaimana warga negara bisa meningkatkan moralitas dan juga nilai-nilai di dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian ada beberapa aplikasi di situ atau implementasi dari mempelajari hubungan antara ketiga ilmu. Yang pertama adalah partisipasi warga negara tadi, peningkatan keterlibatan. Kita tahu bahwa partisipasi itu artinya keterlibatan gitu. Seorang warga negara merasa bahwa dia adalah bagian dari suatu sistem politik. Kemudian yang kedua adalah pengembangan kurikulum PPKN. Anda semua para mahasiswa adalah calon sarjana pendidikan kewarganegaraan, para calon guru yang baik, tentu saja calon guru yang baik, yang kemudian mungkin nanti ada pengambil kebijakan juga, maka perlu untuk memahami hubungan dari ketiga ilmu tersebut agar kita mampu membuat perencanaan dan juga mengembangkan kurikulum yang kemudian akan diajarkan kepada peserta didik. Dan yang terakhir adalah analisis isu-isu kewarganegaraan, di mana di mata kuliah ilmu kewarganegaraan ini
kita memahami, kita diajarkan apa saja isu-isu baik yang bersifat regional, nasional maupun global yang harus kita ketahui. Bagaimana kita mengetahui trust issue ataupun kita melek terhadap isu-isu terkini sehingga kita sebagai warga negara dapat menempatkan posisi kita harus seperti apa, kita harus berbuat apa yang bisa kita lakukan. Itulah salah satu bentuk urgensi dari kita mempelajari ilmu kewarganegaraan dalam hal hubungannya dengan ilmu politik dan pendidikan kewarganegaraan. Kemudian yang selanjutnya, peran civics dalam hubungannya dengan ilmu politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah kepemimpinan. Bagaimana civics itu diajarkan kepada mahasiswa, kemudian kita sebagai mahasiswa yang akan menjadi agen-agen perubahan, akan jadi pemimpin-pemimpin di masa depan, memiliki kualitas, memiliki kapabilitas, memiliki integritas, yang mana itu semua bisa kita dapatkan melalui pembelajaran civics, terutama di program studi pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua adalah kewarganegaraan. Kita di situ menjadi paham bahwa kita ini adalah bagian dari suatu negara, sehingga kita memiliki ikatan emosional dengan bangsa dan negara kita. Yang ketiga adalah keterlibatan masyarakat. Bagaimana kita bisa hadir di masyarakat, misalnya melalui kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat, begitu. Kita bisa mengajak masyarakat supaya bisa lebih terlibat dan masyarakat pun lebih merasa diakui sebagai bagian dari ekosistem suatu bangsa. Dan yang terakhir adalah kewajiban warga negara. Jadi bukan hanya hak yang memang harus kita sadari, kita pahami, tetapi juga kewajiban kita sebagai warga negara. Baik para mahasiswa sekalian, dan kemudian walaupun begitu, civics memiliki tantangan-tantangan yang memang cukup kompleks dalam era sekarang, terutama dalam hal digitalisasi dan media sosial. Kita tahu bahwa media sosial, kemudian era digitalisasi sekarang yang begitu kompleks, begitu mengalami akselerasi, membuat kita menjadi begitu lupa tentang esensi kita sebagai warga negara, bahkan esensi kita sebagai manusia. Kita melupakan gitu bahwa kita itu sebetulnya adalah manusia gitu ya. Nah, dan mungkin kita dibiasakan di situ melihat hal-hal yang sebetulnya tidak sesuai dengan nilai moral agama maupun nilai moral negara begitu. Kemudian yang kedua adalah polarisasi politik. Kekuatan walaupun perang dingin sudah berlalu begitu ya antara blok barat Amerika dengan blok timur Uni Soviet, tapi kekuatan politik global itu kembali muncul dengan kekuatan-kekuatan politik baru bahkan lebih kompleks begitu ya. Dan itu menjadi suatu polarisasi politik pada akhirnya. Dan yang kemudian yang terakhir adalah isu-isu global. Itu tantangan kita. Bagaimana semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama digitalisasi, adanya AI dan sebagainya, tumbuh banyak pengangguran, kemudian banyak pengungsi, perang di mana-mana gitu, pengungsi misalnya, kemudian kemiskinan dan lain-lain yang kemudian jadi isu global. Itu yang kemudian menjadi tantangan bagi ilmu kewarganegaraan. Bisa atau tidak IKN menjawab itu semua? Itu tantangannya untuk kita semua. Oke, kemudian yang terakhir adalah nilai-nilai profetik yang ada pada materi ini. Yang pertama adalah keadilan, bagaimana civics itu bisa menghadirkan keadilan di tengah-tengah masyarakat, baik keadilan ekonomi, keadilan sosial, dan keadilan-keadilan yang lainnya. Kemudian juga menciptakan kesejahteraan, itu nilai profetiknya, bagaimana negara itu bisa hadir di dalam segala lapisan masyarakat untuk mereka dapat memperoleh kesejahteraan. Kemudian yang ketiga adalah kebijaksanaan. Bagaimana hubungan antara ketiga ilmu ini bisa menumbuhkan kebijaksanaan kita sebagai warga negara. Kita tidak bisa memandang sesuatu itu dari satu sudut pandang saja, tapi kita harus memiliki sudut pandang yang komprehensif, sudut pandang yang memang menyeluruh dan kita memahami segala aspek yang terjadi di sana. Kemudian ada moralitas, dan spiritualitas, dan juga keteladanan. Tiga hal nilai profetik yang memang menjadi guru, menjadi acuan kita dalam menjalani kehidupan. Jangan sampai di era-era yang kita sebut sebagai era kebebasan kita terlepas dari moral. Tentu itu bukan budaya-budaya timur yang memang seharusnya kita pegang teguh.
Oke, teman-teman mahasiswa sekalian, mungkin itu materi kita. Artinya bahwa hubungan antara civics, ilmu politik, dan pendidikan kewarganegaraan, dengan mempelajari ketiganya, kita akan lebih memahami posisi kita sebagai warga negara, kita akan lebih aktif dan partisipatif sebagai warga negara, juga kita akan lebih menyadari mengenai hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Mungkin itu teman-teman sekalian, terima kasih atas perhatiannya dan kita akan bertemu lagi di sesi-sesi selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga akal sehat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.